Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Safina. Saya Wasilatun Nani Rujana. Perkenalkan, nama saya Risa Amzalita Mahmudin. Pada video kali ini kami akan melakukan praktikum uji coba larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Menurut teori ion Arrhenius, larutan elektrolit adalah zat yang mengandung atau dapat terion, contohnya larutan magnesium klorida. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah zat yang tidak mengandung atau tidak dapat terion, contohnya alkohol. Adapun sifat larutan elektrolit, yang pertama dapat menghantarkan listrik, yang kedua dapat menyalakan lampu, dapat menghasilkan gelembung pada elektroda karena dapat menghantarkan listrik. Sedangkan sifat pada larutan non-elektrolit yang pertama tidak dapat menghantarkan listrik, tidak dapat menyalakan lampu, dan tidak dapat menghasilkan gelembung pada elektroda karena tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi itulah tadi sedikit penjelasan tentang pengertian dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit serta sifat dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut ya. Yang pertama ada gula, garam, paku, kemudian ada sabun atau deterjen, ada air jernih, kemudian ada lampu, kabel, dan yang ada aki. Kemudian ada cuka, ada minuman maizon, dan yang terakhir ada air laut. Adapun cara perakitannya yaitu dengan cara mengaitkan kabel pada aki, kedua paku, dan lampu. Dan untuk mengetesnya apakah lampu tersebut dapat menyala yaitu dengan cara menempelkan kedua paku. Jika lampunya sudah menyala, maka sudah bisa digunakan. Tuangkan air pada larutan deterjen, gula, dan yang terakhir garam. Baik, langsung saja kita ke video praktikumnya. Yang pertama, masukkan paku ke dalam air garam. Dapat dilihat jelas bahwa ketika elektroda dimasukkan ke dalam larutan garam, maka yang terjadi adalah lampu menyala dengan terang dan menghasilkan banyak gelembung. Hal ini disebabkan karena memiliki daya hantar yang kuat dan ion-ion yang berasal dari zat terlarut yang berdisosiasi menjadi ion-ion pembentuknya. Setelah itu, masukkan paku ke dalam larutan gula. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ketika paku dimasukkan ke dalam larutan gula, maka lampu menyala dengan redup dan tidak menghasilkan gelembung karena daya hantar tidak sekuat elektrolit kuat. Lanjut, kita masukkan paku ke dalam air biasa. Dapat kita lihat, setelah kita memasukkan paku ke dalam air biasa, lampu menyala dengan redup dan tidak mengeluarkan gelembung karena kekuatan daya hantarnya tidak sekuat dengan elektrolit kuat. Selanjutnya, masukkan paku ke dalam air laut.
Dapat kita lihat, lampu menyala dengan terang dan menghasilkan gelembung yang sangat banyak karena memiliki daya hantar yang kuat dan terdapat ion-ion yang berasal dari zat terlarut yang berdisosiasi menjadi ion-ion pembentuknya. Kemudian masukkan paku kepada air deterjen atau air sabun. Dapat dilihat bahwa ketika paku dimasukkan ke dalam larutan deterjen, lampu menyala dengan terang dan menghasilkan gelembung. Karena daya hantar listrik kuat dan terdapat ion-ion yang berasal dari zat terlarut yang terdisosiasi menjadi ion pembentuknya. Kemudian masukkan paku ke dalam air maizon. Dapat dilihat bahwa ketika paku dimasukkan ke dalam air maizon, lampu menyala dengan redup dan menghasilkan sedikit gelembung karena tidak memiliki daya hantar listrik yang kuat seperti kekuatan elektron. Kemudian masukkan paku ke dalam air cuka. Dapat dilihat lampu menyala dengan terang dan menghasilkan gelembung yang sangat banyak. Karena larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik yang kuat. Larutan elektrolit kuat terionisasi sempurna menjadi ion-ion penyusunnya sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, kesimpulan dari percobaan tadi adalah saat elektroda dimasukkan ke dalam larutan, maka menghasilkan lampu yang sangat terang dan menghasilkan banyak gelembung karena memiliki daya hantar yang kuat dan terdapat ion-ion yang berasal dari zat terlarut yang terdisosiasi menjadi ion-ion pembentuknya. Sedangkan pada saat elektroda dimasukkan ke dalam larutan dan menghasilkan lampu yang redup serta gelombang yang sedikit karena kekuatan daya hantar listrik tidak seperti elektrolit kuat. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.